Tata kelola pemerintahan yang baik. Tahukah kalian, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sivil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Lalu, bagaimanakah tata kelola pemerintahan yang baik itu? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Bersama saya, Ahmad Muhibul Arham. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 10 tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah, yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha, yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laude Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerjasama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat, keseimbangan kekuatan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Dan yang kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi
dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Dan yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Dan untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Antara lain, dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai, berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Dan yang kelima, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin. Nah, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.